Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Nurul Farawansah, NIM E2019-2288, Prodi Ekonomi Syariah 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dua studi kasus bab 1 Overview Ekonomi Pembangunan. Studi kasus yang pertama yaitu tentang pembangunan ekonomi dan sistem sosial di negara Bhutan. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah menurut Anda kebijakan yang diambil oleh negara Bhutan merupakan sebuah bentuk perubahan evolusi ukuran pembangunan ke arah paradigma ekonomi pembangunan baru? Jawabannya iya. Kelebihan dari Gen H sendiri itu yaitu mengukur kualitas kesejahteraan dan pembangunan melalui cara yang lebih holistik yang tidak hanya memperhitungkan aspek materi saja, tetapi juga aspek spiritual secara bersamaan. Jadi, menurut saya kebijakan Gen H adalah kebijakan yang tepat yang diambil oleh negara Bhutan. Bentuk perubahan evolusi yang terjadi yaitu jika dibandingkan dengan PDB yang lebih mengandalkan pada penyeragaman pertumbuhan pendapatan sebagai dasar paradigma baru yang dapat diartikan dengan kemakmuran masyarakat setempat yang terbatas. Dan dengan memiliki kebijakan GNH, negara Bhutan mempunyai dasar dan prasyarat untuk mengejar kebahagiaan, yaitu dengan cara kesejahteraan yang mencangkup kesejahteraan yang baik, keamanan ekonomi, pengetahuan, perdamaian, dan keamanan fisik, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang semangat dalam semua bentuk kehidupan, di mana negara Bhutan juga mengusulkan New Development Paradigma atau GDP untuk mengimplementasikan Gross National Happiness di tingkat global. Pertanyaan yang kedua, jika dilihat dari struktur indeks yang digunakan Gen H, seberapa besar ukuran ini relevan dengan perspektif Islam? Aspek-aspek apa menurut Anda yang membuat dia relevan atau tidak relevan? Jawabannya, struktur indeks yang digunakan Gen H cukup relevan dengan perspektif Islam. Jika dilihat dari indeks GNH yang memberikan gambaran bagaimana GNH didistribusikan di Bhutan. Dengan melihat berapa kebijakan ini lebih mementingkan kebahagiaan rohani serta jasmani dan juga memperhatikan kelompok pekerjaan masyarakat yang dilakukan dengan dianalisis menggunakan berbagai indikator, serta kegiatan tersebut relevan dengan perspektif Islam karena GNH mempunyai jiwa untuk berbuat baik kepada masyarakatnya dan tidak hanya mementingkan kepentingan ekonomi negaranya saja, tetapi juga memikirkan masyarakatnya, dan itu merupakan perbuatan yang baik yang sesuai dengan perspektif Islam. Walaupun di sini memakai perspektif Islam tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan yang baik antara agama yang dianut oleh negara Bhutan dengan perspektif agama Islam tidak jauh beda. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, apa kelemahan dari GNH ini dilihat dari aspek konsep dan pengukuran? Adakah poin-poin yang menurut Anda perlu dikritisi? Jelaskan. Kelemahan GNH dilihat dari aspek konsep dan pengukuran ada 4, yaitu yang pertama, metodologi yang digunakan dalam GNH tidak mampu menjawab bagaimana mendistribusikan kebahagiaan kepada setiap individu. Dengan kata lain, tidak bisa menjelaskan bagaimana mencapai distribusi kebahagiaan yang seimbang. Yang kedua, konsep kebahagiaan bukanlah suatu tujuan fisik atau yang bisa diwakili dengan angka, tahun, maupun nilai mata uang, sehingga sulit untuk menentukan target kebahagiaan. Yang ketiga, kondisi bahagia merupakan kondisi subjektif individu dan tidak mewakili komunitas masyarakat. Dengan demikian,
tidak bisa diterapkan secara kolektif sebab kebahagiaan seseorang tidak sama dengan kebahagiaan orang lain. Yang keempat, GNH mengandung nilai-nilai pembangunan dengan kualitas manusia dan memberikan pelayanan pendidikan kesehatan yang bagus, tetapi GNH tidak memberikan akses kebebasan untuk memanfaatkan layanan teknologi. Nah, dari keempat poin di atas yang perlu dikritisi yaitu pada poin keempat. Karena pada poin keempat menjelaskan bahwa di Bhutan tidak diberikan akses kebebasan untuk memanfaatkan layanan teknologi dan hanya diberikan kelonggaran seperti memanfaatkan televisi untuk melihat perkembangan dunia. Dan juga masyarakat Bhutan ditekankan jangan sampai kelonggaran yang diberikan membuat masyarakat lupa akan menjaga tradisi dan kekayaan alam. Sedangkan teknologi itu sendiri sangat penting sebagai suatu sarana dan sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Studi kasus kedua yaitu tentang perkembangan industri halal di negara Oki dan negara non-Oki. Di sini juga ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu coba Anda jelaskan mengapa sektor industri halal penting untuk dikembangkan. Jawabannya, karena dengan bertambahnya waktu, jumlah muslim di Indonesia akan terus bertambah. Hal ini jelas berdampak pada gaya hidup masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan tuntutan agama Islam, masyarakat akan memilih industri halal dalam segala sektor kehidupannya. Pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Anda, apa perbedaan pengembangan industri halal yang terjadi di negara Oki dan non-Oki? Jelaskan. Jawabannya, perbedaannya yaitu jika di negara Oki, pengembangan produksi halal mencangkup seluruh sektor dan negara tersebut mayoritas masyarakatnya muslim. Jadi lebih mudah untuk dikembangkan karena masyarakat muslim sudah pasti memilih produk halal. Sedangkan negara non-Oki itu untuk mengembangkan industri halal sangat tipis karena minimnya keterlibatan umat Islam dalam industri, dan juga non-Oki hanya di berbagai sektor, misalnya sektor wisata, media, dan sektor rekreasi. Pertanyaan yang terakhir, menurut Anda, apakah paradigma pengembangan industri halal di negara Oki dan non-Oki tersebut sama? Jelaskan. Jawabannya tidak sama, karena paradigma memiliki peran penting dalam bentuk konsep dan implementasi dari ekonomi pembangunan. Pemahaman bahwa paradigma yang melandasi ekonomi pembangunan Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Perkembangan industri halal di negara Oki sudah ke seluruh sektor dan mayoritas masyarakatnya muslim, sedangkan di negara non-Oki hanya di berbagai sektor saja. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.